Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Suranto dalam pembelajaran daring sosiologi SMA. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal sosiologi SMA. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Setelah kalian subscribe untuk mengawali pembahasan soal pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dikasih kemudahan. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal materi globalisasi. Langsung saja nomor 1. Globalisasi merupakan bagian dari gejala sosial yang sekarang ini sedang terjadi. Sosiologi berupaya memberikan pemahaman atas perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi. Konsep yang tepat untuk menggambarkan globalisasi adalah A. Perkembangan kehidupan sosial dari yang manual berubah menjadi digital. B. Peningkatan pembangunan fisik dari gedung pencakar langit. C. Meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. D. Pergeseran pola pikir masyarakat yang semakin rasional. E. Terdapat persepsi diri yang bersifat nasional. Jawaban yang tepat ada di option C. Meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. Apa itu yang dimaksud dengan konsep globalisasi seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini? Yaitu suatu proses yang mendunia. Globalisasi merupakan suatu proses masuknya negara ke dalam pergaulan dunia. Globalisasi membuat suatu negara semakin kecil atau sempit dikarenakan kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik itu dalam perdagangan, teknologi, pertukaran informasi, dan gaya hidup maupun bentuk-bentuk interaksi yang lain. Nah, di sini ada contoh traveling ke berbagai negara, kemudian ada ekspor impor ataupun hubungan bilateral, hubungan multilateral ataupun regional antar negara. Nomor 1. 2. Perhatikan indikator berikut. 1. Tenaga kerja dan modal semakin tidak terikat dalam satu wilayah. 2. Penggunaan alat tradisional cenderung dipertahankan. 3. Kebudayaan lokal lebih dihargai dibanding kebudayaan global. 4. Fenomena desa global atau global village. 5. Industrialisasi berkembang pesat. Ciri globalisasi ditunjukkan oleh indikator nomor. Jawaban yang tepat soal nomor 2 adalah C. Ada di indikator 1, 4, dan 5. 1. Tenaga kerja dan modal semakin tidak terikat dalam satu wilayah. Sebagai contoh di sini ada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ataupun sebaliknya tenaga kerja Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kemudian 4. Fenomena desa global atau global village. Apa itu yang dimaksud dengan global village? Adalah suatu kondisi mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dapat dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar dan luas. Nah, ini seakan-akan dunia ini satu wilayah atau satu desa. Kemudian indikator nomor 5, industrialisasi berkembang pesat. Nah, ini contohnya ini ya, di negara-negara berkembang ini sangat pesat, sangat maju. Apa yang dimaksud dengan industrialisasi? Yaitu suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Lanjut. Nomor 3. Bangsa Indonesia semakin lama semakin diuji sejak era globalisasi yang semakin banyak masalah telah mempengaruhi harmoni kehidupan masyarakat. Contoh tantangan akibat pengaruh globalisasi adalah kata kuncinya tantangan akibat pengaruh globalisasi. A. Mampu bersaing dalam pengembangan produk-produk yang mampu diterima pasar dunia. B. Praktik perpolitikan menjadi lebih demokratis dan transparan sehingga dapat dipantau masyarakat.
C. Kegiatan produksi perusahaan multinasional yang mampu memperhatikan kelestarian lingkungan. D. Sikap yang kurang bijak dan selektif terhadap pengaruh budaya lain dapat menyebabkan lunturnya budaya. E. Mampu berpegang teguh pada nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kata kuncinya adalah tantangan. Jawaban yang tepat di nomor 3 adalah D. Sikap yang kurang bijak dan selektif. Nah, ini contoh di sebelah kanan ini salah satu contoh pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia, antara lain dunia gemerlap ya, bersenang-senang, berfoya-foya, kemudian ada tari-tarian dari luar negeri. Nah, ini apabila kurang bijak dan selektif maka bisa menyebabkan lunturnya budaya bangsa kita. Nah, ini merupakan suatu tantangan akibat pengaruh globalisasi. Lanjut, nomor 4. Gerakan kelompok pro-globalisasi meyakini bahwa masyarakat dunia dapat memperoleh kesempatan peluang positif melalui globalisasi. Salah satu ciri gerakan kelompok tersebut adalah ini kebalikan dari ini ya, anti globalisasi. Cari yang beranggapan bahwa globalisasi ini merupakan peluang positif. A. Menolak kebijakan masuknya tenaga kerja asing. B. Menolak barang-barang impor masuk ke dalam negeri. C. Menentang kebijakan pasar bebas dan organisasi Bank Dunia. D. Menolak organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO. E. Menentang perlindungan atau proteksi barang suatu negara. Jawaban yang tepat E. Menentang perlindungan atau proteksi barang suatu negara. Ini yang beranggapan bahwa globalisasi ini mendatangkan keuntungan atau peluang positif. Nah, apa yang dimaksud dengan proteksi barang? Yaitu kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang dan jasa. Justru dalam globalisasi ini ada kesempatan, tidak ada pembatasan arus ekspor dan impor selama menguntungkan, itu dipersilahkan. Nomor 4, lanjut nomor 5. Perhatikan indikator berikut. 1. Menciptakan produk global dengan harga murah. 2. Perubahan yang membawa orientasi kepemimpinan baru. 3. Eksploitasi pada sesama manusia. 4. Lunturnya jati diri budaya bangsa. 5. Lunturnya kepercayaan terhadap nilai-nilai agama. Pernyataan di atas yang sesuai dengan gerakan anti globalisasi. Ini kebalikan dari nomor 4 tadi. Berarti beranggapan bahwa sebagian masyarakat atau kelompok itu anti atau menganggap globalisasi ini mendatangkan kerugian. Jawaban yang tepat ada di option E. Artinya ada di indikator 3, 4, dan 5. Eksploitasi pada sesama manusia. Jadi eksploitasi ini tidak hanya sekedar binatang, lingkungan atau alam, bahkan eksploitasi pun bisa juga terhadap manusia, misalnya dengan kerja overtime, kemudian diperbudak dan lain sebagainya. 4. Lunturnya jati diri budaya bangsa. Apa itu yang dimaksud dengan jati diri budaya bangsa, khususnya bangsa Indonesia? Antara lain bahwa Indonesia ini mengedepankan sikap ramah tamah, tolong menolong, kemudian melestarikan budaya bangsa, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, beribadah, beramal soleh, kemudian mencegah, melarang perbuatan yang keji dan mungkar dan lain sebagainya. Nah, ini yang sesuai dengan gerakan anti globalisasi ada di pernyataan nomor 3, 4, dan 5. 6. Perhatikan beberapa fenomena sosial berikut. 1.
penambahan corak batik dalam produk kerajinan impor. 2. Perluasan pemasaran olahan camilan tempe di Jepang. 3. Pembukaan restoran Padang di Australia. 4. Karnaval budaya di kota Jember. 5. Upacara tradisional Ngaben di Bali. Contoh globalisasi dapat ditemukan dalam fenomena sosial yang ditunjukkan oleh angka. Apa itu yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan karya tiruan agar dapat meningkatkan pengaruh dari budaya tertentu. Nah, jawaban yang tepat pada soal nomor 6 adalah option A. Ada di indikator 1, 2, dan 3. Penambahan corak batik, misalnya kita punya batik kemudian dipadukan dengan model atau fashion luar negeri, jadilah produk baru yang dapat bersaing dalam dunia internasional. Kemudian kita punya makanan khas tempe ya, kita modifikasi tampilannya, penyajiannya agar sesuai dengan selera internasional. Kemudian pembukaan restoran Padang di Australia. Nah, ini membuka restoran-restoran Indonesia yang berada di luar negeri. Atau kalau seperti contoh di gambar ini, ada hamburger yang dipadu dengan rendang ya. Ini hamburger produk global, produk luar negeri, sedangkan rendang ini produk Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan globalisasi, perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan produk baru. 7. Perhatikan dampak-dampak berikut ini. 1. Masyarakat cenderung konsumtif. 2. Kesempatan kerja lebih terbuka. 3. Kegiatan ekspor impor semakin mudah. 4. Devisa negara meningkat. 5. Ketergantungan pada investasi asing. Dampak positif globalisasi dalam bidang ekonomi ditunjukkan oleh nomor. Dampak positif globalisasi. Nah, ini yang seperti halnya pro globalisasi yang berpandangan bahwa globalisasi ini mempunyai dampak positif atau keuntungan. Ada di option C. Indikator nomor 2, 3, dan 4. Kesempatan kerja lebih terbuka. Nah, ini ada kecenderungan perusahaan asing memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Selain itu, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya ya negara berkembang contohnya seperti Indonesia. Kemudian kegiatan ekspor impor semakin mudah. Ini tidak ada pembatasan barang, dikasih kemudahan, dikasih kesempatan ekspor impor. Kemudian yang keempat, devisa negara meningkat. Apa yang dimaksud dengan devisa? Devisa adalah sebagai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh negara. Nah, ini semakin meningkat karena ada penjualan melalui ekspor, maka kemudian bisa mendatangkan keuntungan atau devisa bagi negara. 8. Proses globalisasi dapat diamati dengan masuknya budaya barat yang lebih berorientasi pada kesenangan duniawi. Akibatnya, muncul fenomena dunia gemerlap atau dugem yang dilakukan oleh sebagian kalangan bangsa pada lapisan sosial tertentu. Salah satu dampak negatif perilaku tersebut adalah A. Munculnya gaya hidup liberal masyarakat perkotaan. B. Hilangnya kebudayaan masyarakat secara umum. C. Memudarnya nilai dan norma budaya masyarakat. D. Hilangnya jati diri bangsa Indonesia. E. Berubahnya perilaku masyarakat Indonesia menjadi individualis. Jawaban yang tepat pada soal nomor 8 adalah D. Nah, ini secara umum ya, secara menyeluruh budaya barat yang lebih berorientasi pada kesenangan duniawi seperti gambar ini ya. Ada dugem, bersenang-senang, mencari kenikmatan duniawi, kemudian minum-minuman keras atau mungkin narkoba.
itu bisa menyebabkan hilangnya jati diri bangsa, seperti dekadensi moral ya, menurunnya akhlak bangsa kita ya. Seperti itu. Antara lain ia bisa mengurangi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kesopanan, kesusilaan maupun nilai-nilai hukum. 9. Produk industri dari negara maju membanjiri pasar dalam negeri. Dengan kualitas lebih baik dan dengan harga kompetitif, produk industri negara maju sangat laku di pasar dalam negeri. Situasi tersebut menjadi ancaman bagi pengembangan industri dalam negeri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut diperlukan. Jawaban yang tepat pada soal nomor 9 adalah A. Peningkatan kualitas produksi industri lokal. Nah, ini karena produk luar negeri dari negara-negara maju dengan kualitas lebih baik dengan harga kompetitif, maka strategi yang perlu kita tunjukkan ke negara luar, ke dunia internasional, yaitu meningkatkan kualitas produksi industri lokal. Sebagai contoh di sini kita punya produk mobil ya, produk SMK dengan harga yang bersaing dengan kualitas yang tidak kalah dari produk luar negeri. Bahkan kita punya contoh yang lain, produk asli Indonesia seperti halnya produk-produk elektronik seperti Polytron, kemudian Advan, itu ada LED ya, ada LED TV, kemudian tablet, laptop dan lain sebagainya. Kemudian ada sepatu Eiger, ada sepeda gunung Polygon, atau mungkin makanan seperti Silver Queen ya, itu asli dari Indonesia. Kemudian batik kita modifikasi sesuai dengan selera internasional. 10. Dalam aspek budaya bisa dikatakan bahwa kebudayaan asli Indonesia mulai memudar dan berganti dengan kebudayaan asing yang berembus lewat globalisasi. Sangat jarang generasi muda yang masih setia dengan kebudayaan daerahnya, baik bahasa maupun kesenian. Mereka lebih suka mengikuti perkembangan budaya barat, dan ironisnya justru orang asing yang mempelajari kebudayaan Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan eksistensi kebudayaan Indonesia adalah, ini kata kuncinya, cara agar dapat mengembalikan eksistensi kebudayaan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah option A. Mengenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Sebagai contoh di sini kita punya angklung, kita kenalkan ke dunia internasional. Kemudian kita punya alat-alat musik asli Indonesia, mungkin seperti gamelan. Kemudian kita bisa mengenalkan makanan ke dunia internasional, atau mungkin budaya yang lain seperti tari kecak, kemudian wayang. Itu ya cara yang tepat untuk mengembalikan eksistensi dengan cara mengenalkan ke dunia internasional. Untuk zaman sekarang ini kita bisa menggunakan YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. 11. Kehidupan sosial masyarakat di era globalisasi ini semakin mengarah pada gaya hidup yang boros. Misalnya model fashion yang sangat beragam mengakibatkan banyak remaja yang gemar dan tergiur untuk membeli barang secara online. Mereka membeli barang-barang tersebut tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan hanya ingin tampil kekinian dan berusaha mengikuti tren model fashion terbaru. Fenomena tersebut merupakan permasalahan sosial yang muncul akibat pengaruh globalisasi, yaitu berupa A. Kapitalisme, B. Budaya populer, C. Hedonisme, D. Konsumerisme, E. Neokolonialisme. Kata kuncinya, mereka membeli barang-barang tersebut tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan hanya ingin tampil kekinian dan berusaha mengikuti tren model fashion terbaru ya. Yang tepat adalah konsumerisme. Apa yang dimaksud dengan konsumerisme? Merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi
atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Nah, ini ya, sesuai dengan kata kuncinya, membeli barang tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan hanya tampil kekinian atau mengikuti tren model fashion terbaru. Nah, di sini ada option A, kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Apa itu budaya populer? Budaya yang sedang tren, sedang kekinian, sedang terkenal. Apa yang dimaksud dengan hedonisme? Yaitu merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Neokolonialisme, yaitu merupakan satu bentuk penjajahan baru antara bangsa yang memiliki power yang lebih dengan bangsa-bangsa yang memiliki power yang lemah. Itu 11 nomor pembahasan soal materi globalisasi. Silakan kalian pelajari lebih lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.